Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta buku yang luar biasa, terima kasih untuk selalu setia di The Library of Ramadan KH yang selalu mengangkat karya sastra khususnya yang sudah ditulis oleh almarhum Ramadan KH. Di buku ini yang kali ini akan kami bahas adalah buku yang ditulis oleh orang lain yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya membicarakan mengenai Ramadan KH 3/4 abad. Saya bacakan apa yang di cover belakangnya ya, yang ditulis oleh para sahabat almarhum Ramadan KH. Ramadan KH adalah seorang pengarang dan biograf terkemuka di Indonesia. Ia seorang insan yang telah melihat dan mendengar banyak sejak zaman revolusi hingga masa sekarang. Pikirannya tetap aktif dan ia ikut serta sebagai pelaku dan pengamat sejarah. Begitu yang disampaikan dan ditulis oleh Rosihan Anwar. Kalau Pak Azyur Mardi Azra menuliskan gini, Pak Ramadan KH telah memberikan kontribusi penting kepada dunia kesejarahan Indonesia. Pak A.A. Nafis menulisnya gini, sikap Ramadan yang santun dan penuh pengertian mewarnai seluruh novelnya. Tidak ada kata-kata kasar atau kalimat yang mencaci maki. Ia berkisah tentang kehidupan yang perih dari masyarakat yang sakit, layaknya seperti gaya wartawan dalam melaporkan secara objektif tentang kemelut hidup sebagai suatu fakta yang tengah berlangsung. Dan ada penulis dari Jerman yaitu Bertolt Damhauser mengatakan begini, Ramadan KH tidak puas kalau persahabatan antar bangsa hanya diberi bentuk melalui kegiatan olahraga ataupun tanpa ia menyebutkan secara eksplisit hubungan dagang. Ia mementingkan bidang budaya, khususnya sastra, dan ia mengarsiteki dan ikut membangun jembatan yang kokoh melalui buku berisikan terjemahan karya sastra. Sudah punya buku ini? Cari deh. Ramadan KH adalah seorang sastrawan, penyair, novelis, aktivis, dan organisator kesenian. Ia juga seorang wartawan dan penulis biografi yang diminta tokoh-tokoh sipil dan militer di Indonesia untuk menulis biografi mereka, termasuk Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia. Saya rasa ia adalah salah satu di antara sedikit orang yang benar-benar hidup dengan profesi pengarang freelance di Indonesia. Di tahun 1961, sebuah perpustakaan, sebuah SLA di Payakumbuh, Sumatera Barat, saya mengenal nama Ramadan KH pertama kali dalam beberapa nomor majalah Kompas untuk generasi baru, sebuah majalah mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta terbit dekade 1950-an. Dari sana saya mengenalnya justru sebagai penerjemah. Ia menerjemahkan sajak-sajak para penyair Spanyol yang masih merupakan suatu terra incognita bagi publik Indonesia. Di antara sajak-sajak yang jernih, liris, namun kental karya Federico Garcia Lorca dan naskah dramanya Yerma. Kemudian Yerma juga diterjemahkan oleh orang lain. Beberapa kosakata Spanyol disalin begitu saja karena tak ada gantinya yang tepat. Misalnya gitana atau guy Inggris. Lalu saya membaca kumpulan sajaknya. Priangan si Jelita yang memenangkan hadiah BMKN tahun 1956 dan novel-novelnya. Kesan yang saya peroleh dari Priangan si Jelita antara lain merupakan menyatunya sang penyair dengan kata-kata, dengan alam, keadaan dan nasib orang Sunda yang sedang diamuk pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo.
Kata-katanya menyatu dengan nyanyian melodius, suling, dan kecapi Sunda yang terdengar begitu lirih dalam periangan si jelita, meratapi tragedi sejarah kemanusiaan, di mana kupu-kupu malam pun kehilangan ruang hidupnya. Ramadan KH juga menulis sejumlah roman, novel seperti Royan Revolusi, Keluarga Permana, Ladang Perminus, dan lain-lain. Meskipun sebelum menulis fiksi, lebih dikenal sebagai penyair dalam menulis roman, novel, Ramadan membuktikan pula keakrabannya dengan kehidupan sosial dan bahasa prosais. Pendidikan yang bermutu itu ya ternyata yang bisa proses memerdekakan seseorang. Dan bukan hanya sekedar transfer ilmu, akan tetapi juga pemberdayaan karakter seseorang, kreativitas dan kesetaraan kesempatan. Ini menarik sekali karena buku yang dipegang sama Pru ini adalah buku yang dibikin orang lain tentang kakek kamu. Iya, menarik karena biasanya Aki itu yang menulis biografi orang lain. Ini pertama dan mungkin satu-satunya buku tentang Aki Tutun, tentang orang yang merdeka. Ini menarik tuh ngomong seperti itu karena ada chapter, ada bagian dari buku ini yang tentang menceritakan Aki sebagai Sunda yang merdeka. Apa maksudnya Sunda yang merdeka itu ya? Yaitu orang yang peduli sama komunitas, menjadi seseorang yang bisa bersuara untuk mendukung komunitas dia di saat dia tertindas. Itu adalah Aki Tutun. Dan dengan buku ini aku jadi lebih memahami tentang Aki atau perjuangan Aki dan karya-karyanya dia untuk membantu orang-orang Indonesia di saat itu yang masih tertindas. Jadi buat kamu kemerdekaan itu apa? Apalagi kamu bukan orang yang cukup, ya walaupun kamu besar di Indonesia, lahir di Indonesia, baru pindah ke luar negeri itu adalah ketika SMA kelas 1. Jadi menurut kamu generasimu, kamu tuh generasi Z ya, gitu, Zillennials gitu. Menurut generasi Z sendiri, arti mengisi kemerdekaan itu bagaimana sih? Mungkin sedikit berbeda dengan sudut pandang buku ini tentang apa itu merdeka ya. Untuk aku tidak bisa mengatasnamakan satu generasi aku tentang apa artinya merdeka, karena semua orang berbeda-beda. Bagi aku, merdeka adalah mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri dan membantu orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan mereka. Ini puisi Aki dengan judul Dansa di Taman La Petenera. Di malam yang melingkup taman, 6 gitana, pakaian putih berdansa. Di malam yang melingkup taman, bermahkota mawar kertas dan sutra. Di malam yang melingkup taman, giginya bak mutiara melukiskan bayangan terbakar. Dan di malam yang melingkup taman, meluaskan bayangannya sendiri dan sampai pada langit yang ungu.